Ya, terima kasih untuk suatu prolog tayangan tarian yang menegaskan tema kita hari ini, menanti tanpa ragu, menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di Minggu Advent yang ketiga ini kita diajak untuk menyelami suasana hati dari Yohanes Pembaptis yang ada saat itu di dalam penjara. Menanti untuk dibebaskan. Apakah pembebasan itu dapat diperolehnya? Saudara, kalau kita mengenal Yohanes Pembaptis, seorang yang diutus untuk mendahului Tuhan. Suaranya seperti halilintar. Dia berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Siapapun orang yang mendengar khotbahnya ditegurnya habis-habisan. Agar mereka berbuah, agar mereka bertobat. Menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Apakah dia orang kaya ataukah orang miskin? Apakah dia alim ulama ataukah rakyat jelata? Semuanya mereka yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan dihardiknya habis-habisan. Termasuk diantaranya Raja Herodes yang saat itu kumpul kebo dengan istri saudaranya Herodias. Itulah yang membuat Yohanes kemudian dipenjara. Tetapi dia menyaksikan tentang Mesias yang akan merubah segala keadaan. Dan dia begitu merendahkan dirinya. Dia mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis seorang tokoh yang luar biasa. Tetapi sekarang setelah Yohanes Pembaptis dimasukkan penjara oleh Raja Herodes, maka dia menjadi keluh. Dia dibelenggu di dalam penjara di Desmoterion, artinya di bawah tanah. Saudara, saat Yohanes di dalam penjara itulah barangkali dia masih berharap bisa bebas. Karena dia berpikir Mesias yang dia rintis itu tentunya akan datang membebaskan dia dengan sepasukan tentara kerajaan Allah. Setiap kali murid-murid Yohanes datang menjenguk, dia bertanya tentang Mesias. Tetapi berkali-kali Yohanes kecewa. Maka Yohanes mulai ragu-ragu. Karena dia merasa masa depannya tidak jelas. Saudara, ada seorang Austria yang menjadi keturunan Yahudi, Viktor Emil Frankl. Dia seorang neurolog dan seorang dokter, psikiater. Pada saat itu dia ditangkap dan keluarganya ditangkap oleh tentara Nazi dan dia dipenjarakan. Istri dan kedua orang tuanya mati di bawah pemerintahan Hitler. Dia dipenjara di Auschwitz, di Polandia. Tetapi beruntunglah Frankl ini selamat. Dia dibebaskan oleh Amerika. Dan dia mengamati ketika dia di dalam penjara itu orang-orang Yahudi yang ditawan,
di kamp konsentrasi itu. Pada saat ketika dia masuk, dia amati mereka disuruh kerja paksa, disuruh mengangkat batu, memindahkannya dan sebagainya. Masih melakukannya dengan kekuatannya, dengan semangatnya. Tetapi setelah 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, tak kunjung juga dibebaskan. Maka dia mulai loyo, mulai lesu. Sehingga tentara Jerman melihat mereka ini sudah tidak ada semangat dalam hidupnya. Lalu mereka ini digilir masuk dalam kamar gas beracun untuk dibunuh. Maka Viktor Frankl menjelaskan bahwa ketika kita masih mempunyai harapan, harapan itu akan membuat kita bertahan hidup. Namun ketika harapan itu pupus, maka kita merasa tidak ada lagi yang kita raih, kita putus asa dan berkeinginan untuk mati saja. Manusia hidup bergantung pada makna. Tidak seperti burung yang bisa bertahun-tahun di dalam sangkar. Manusia hidup bergantung pada nilai. Nah saudara, setelah Yohanes mendapatkan kabar dari murid-muridnya yang membesuk dia tentang sepak terjang Mesias, maka dia menjadi ragu-ragu. Lalu dia mengutus muridnya untuk menjumpai Mesias itu, menjumpai Yesus dan bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara, mengapa Yohanes bertanya seperti itu? Saudara, Yohanes berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan umatnya dari penganiayaan, dari pemerintah Romawi. Tetapi kenyataannya Yesus tidak membebaskan dia. Malah memenjarakan. Yohanes dibiarkan di dalam penjara, dibelenggu. Dan bukan hanya Yohanes, tetapi juga murid-murid Yesus yang lain. Bahkan semua orang Yahudi saat itu berpikir bahwa Mesias kalau dia datang, akan datang dengan gagah perkasa, membangun kerajaannya seperti kerajaan Daud ketika Daud memerintah Israel. Tetapi kenyataannya berbeda dari ekspektasinya. Maka Yohanes melihat masa depannya ini suram. Tidak ada pengadilan, dia ditangkap begitu saja karena dengki dari Herodias. Setiap hari Yohanes berpikir tentang kematian yang bisa datang sewaktu-waktu tanpa tanda-tanda. Herannya, Yesus pun tidak membesuk Yohanes. Padahal Yohanes berjuang merintis jalan bagi Yesus. Saudara, apakah kita pernah mengalami seperti ini? Saya pikir tidak, ya. Tetapi ada orang-orang yang ketika divonis penyakit terminal, bisa saja merasakan seperti yang dirasakan Yohanes. Ketika ada orang yang sedang menantikan pertolongan, karena dia terlibat di dalam masalah yang menjerat dia.
merasa jalan buntu, tidak ada solusi, dia bisa mengalami seperti yang dialami Yohanes. Nah, saudara, di dalam setiap saat tidak ada jaminan bahwa hidup kita tidak mengalami seperti yang dialami Yohanes. Aku sudah berdoa dan mencari kesembuhan, tetapi tidak kunjung ada hasilnya. Seolah-olah Tuhan diam. Inilah Yohanes bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah aku menantikan orang lain? Suatu pertanyaan yang sangat manusiawi. Siapa saja bisa bertanya seperti itu. Seolah Yohanes bertanya, apakah engkau Allah yang sungguh-sungguh berkuasa? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Apakah Tuhan mau menyembuhkan penyakitku? Yohanes tentu berpikir, aku sudah berjuang untuk merintis datangnya Mesias, tapi Mesias tidak berjuang untuk menolong aku. Saudara, menanti dan tidak kunjung datang pertolongan Tuhan bisa membuat sebagian orang menjadi ragu, lalu undur imannya. Kita bisa melihat contohnya, saudara. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui engkau, maka aku akan memberkati bangsa-bangsa. Engkau akan menurunkan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Tetapi satu pun anak tidak ada. Dia menanti kapan Tuhan memberi keturunan yang banyak, satu anak pun tidak punya. Dia menanti 25 tahun. Sampai Sarah pun akhirnya ragu. Apa benar janji Tuhan itu keturunan yang banyak melalui aku? Barangkali melalui perempuan lain. Sehingga Sarah menyarankan Abraham menikahi Hagar. Ya, coba bayangin. Istri menyarankan suaminya kawin lagi. Ya suaminya senang aja. Bagaimana Israel menantikan masuk tanah perjanjian Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tidak langsung masuk, tetapi harus berjuang menanti di padang gurun 40 tahun. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak tahan. Ayo kita mengangkat pemimpin kembali ke Mesir. Mereka memberontak dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Berapa lama ketika janji itu diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham, sampai Mesias itu datang, lahir di Bethlehem? Kira-kira 4.000 sampai 5.000 tahun. Banyak orang yang kemudian beribadah kepada Baal. Mereka menantikan Mesias, tetapi tidak kunjung datang. Maka mereka ragu, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, menanti itu adalah suatu cobaan, ujian yang berat. Seseorang bisa menjadi ragu, lalu apatis, lalu tidak peka lagi terhadap pernyataan Allah. Ketika Mesias sudah sungguh-sungguh lahir di Bethlehem, mereka tidak peka. Malah orang-orang Majus dari timur yang peka mencari bayi Yesus yang dilahirkan itu. Ketika sampai di Yerusalem, mereka bingung. Di mana ini bayi Yesus, bayi anak raja Yahudi itu? Mereka tanyanya kepada siapa?
kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka juga ngerti jawabannya. Mereka ingat akan kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, engkau bukanlah yang terkecil dari kaum Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan kaumku Israel. Ahli Taurat sangat hafal ayat itu. Tapi kok mereka tidak peka kalau Mesias sudah lahir di Bethlehem. Yang peka justru bangsa dari timur, orang Majus. Kehidupan rutinitas membuat mereka tidak sadar akan tanda-tanda zaman. Nah saudara, di dalam bacaan kita tadi Matius 11 ayat 2 dikatakan bahwa di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kita perhatikan ayat ini saudara. Apa yang didengar Yohanes di dalam penjara itu? Pekerjaan Kristus seperti apa? Saya yakin Yohanes saat itu ingat akan bacaan yang tadi kita baca juga, Yesaya 35. Di antaranya berkata demikian. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Inilah pekerjaan Mesias. Mungkin Yohanes berpikir, kalau Yesus itu Mesias, kenapa ia tidak menerapkan satu saja pekerjaannya yang hebat itu kepadaku? Membebaskan aku dari penjara. Apa sulitnya sih? Kalau orang kena kusta pun bisa menjadi tahir. Orang buta melihat. Apa sulitnya orang yang dipenjara bisa bebas? Tetapi saudara, Yohanes Pembaptis lupa bahwa di dalam kitab yang sama, Yesaya, ada kesaksian Mesias yang lain. Kalau tadi Yesaya 35, sekarang dibalik, Yesaya 53. Ya. Nah, Yesaya 53 juga berbicara tentang Mesias, tentang hamba Allah. Ia dihina dan dihindari orang, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tentu mengenal ayat itu, bukan? Seringkali kita juga seperti Yohanes. Kita hanya memilih ayat-ayat Alkitab yang menyenangkan kita, yang mendukung apa yang kita mau. Lalu kemudian kita klaim janji Tuhan. Tetapi ada bagian firman Tuhan yang lain yang kita lupakan, kita abaikan. Jadi kita berat sebelah di dalam memahami firman-Nya. Untuk apa Mesias datang ke dalam dunia? Ada orang yang memahami Yesus datang ke dunia ini
Seperti pahlawan yang melepaskan kita dari penganiayaan. Seperti seorang tabib, seorang dokter yang hebat yang bisa menyembuhkan apapun penyakit kita. Atau seperti pengajar agama yang patut kita teladani ajarannya. Kita perlu perhatikan semua perkataannya. Apakah Yesus datang seperti itu? Tidak hanya itu. Karena Yesus disaksikan oleh Alkitab adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Dia menjadi seperti kita. Merasakan pergumulan-pergumulan kita. Dicobai juga. Namun dia telah menang atas pencobaan melawan dosa itu. Maka firman Tuhan di dalam surat Ibrani, dia menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya karena kemenangannya itu. Saudara, kita tentu hafal ayat ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak sakit lagi, melainkan beroleh kesehatan. Begitukah? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak miskin lagi, melainkan beroleh kekayaan. Tidak. Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi saudara, berbahagialah Yohanes Pembaptis. Sebab di tengah keraguan yang dia alami, kekecewaan yang dia rasakan, ia tidak menjauh dari Tuhannya. Melainkan justru datang sendiri melalui muridnya. Tolong tanyakan kepada Mesias itu, engkaukah yang kami tunggu-tunggu itu? Atau haruskah aku menantikan orang lain? Jadi saudara, ketika kita merasakan seperti yang dirasakan Yohanes, ketika kita mulai ragu, mengalami kekecewaan seperti Yohanes, jangan segan-segan kita datang bertanya sendiri. Ungkapkan dengan ketulusanmu. Di dalam Markus pasal 9 diceritakan seorang ayah yang punya anak kena sakit ayan, epilepsi. Dan dia datang pada Yesus. Jikalau engkau dapat, tolong sembuhkanlah anakku. Yesus bilang, hah? Engkau bilang jikalau aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itulah perkataan yang tulus. Tuhan tidak marah ketika Ayub mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Ayub mengutuki hari kelahirannya sendiri. Ayub marah. Ayub mengatakan mengapa 16 kali di dalam kitabnya. Ayub tidak mengerti apa yang dia alami. Apakah Tuhan marah? Tidak. Tuhan malah marah kepada Sofar, Bildad, Elihu, Elifas. Sahabat-sahabat Ayub yang berkatanya sangat rohani.
engkau harus merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan itu tidak suka pada orang yang sombong. Semua orang yang jujur akan diberkatinya. Rupanya sahabat-sahabat Ayub ini penganut teologi kemakmuran, saudara. Tuhan tidak suka orang yang berkata-kata tidak apa adanya. Tetapi Ayub mengatakan yang sesungguhnya. Dan di dalam semuanya itu Ayub tidak mengundurkan diri, tidak melarikan diri dari Tuhan. Mendekat kepada Dia. Itulah kuncinya. Akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tuhan datang memulihkan Ayub. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita teladani dari Yohanes. Ketika kita menghadapi problem dalam hidup yang membuat kita bertanya-tanya, ragu-ragu, datanglah kepada Dia. Jangan menjauh, tapi mendekat. Yohanes tidak mendapatkan pembebasan dari Herodes. Dia akhirnya mati dipenggal kepalanya atas permintaan Herodias. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tentu kebesarannya bukan karena hebatnya dia, tetapi karena terletak pada kerendahannya. Biarlah dia semakin bertambah besar dan aku semakin berkurang. Dia rela mati untuk menjadi saksi iman bagi setiap orang yang mengalami masalah seperti Yohanes Pembaptis. Jangan putus asa. Tetaplah melihat Mesias yang sudah menang. Amin.